Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di kelas pendidikan agama Kristen kelas 11. Ibu tidak perlu lagi memperkenalkan diri. Pada semester kemarin kita sudah bertemu di mata pelajaran yang sama. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Itu tema bab 1 yang kita akan pelajari hari ini. Pada materi ini kita akan belajar tentang siapa itu keluarga, bagaimana bentuk-bentuk keluarga, fungsi keluarga berdasarkan sosiolog, dan fungsi keluarga berdasarkan Alkitab. Lalu bagaimana peran Allah dalam kehidupan keluarga, itu yang akan kita pelajari bersama. Silakan menyimak video ini, jangan di skip karena banyak pelajaran yang akan kita dapatkan. Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Pada slide yang pertama, boleh lihat pada tampilan slide. Masih ingatkah kalian tentang keluarga Cemara? Keluarga yang pernah difilmkan, pasti kalian semuanya pernah nonton ya. Silakan perhatikan lirik nyanyian yang ada di samping. Ini berhubungan dengan keluarga Cemara. Keluarga Cemara, keluarga yang bercerita tentang keharmonisan yang sungguh luar biasa, dari keluarga yang menganggap keluarga adalah harta yang paling berharga. Dan ini sangat relevan dengan mata pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini. Silakan perhatikan dan kalian bernyanyilah dalam hati, menyimak lagu ini, dan setelah itu kalian merumuskan sendiri menurut pendapat kalian apa yang dimaksud keluarga. Keluarga itu seperti apa makna keluarga. Tugas tersebut ditulis di buku catatan, dan selesai akhir pembelajaran kita nanti silakan kumpul di meja saya. Saya tidak akan lagi panjang lebar tentang menjelaskan tentang keluarga. Kita akan melihat bagaimana itu keluarga. Kalian sudah tahu apa yang dimaksud keluarga. Kita semua berkeluarga, kita semua memiliki keluarga. Kalian sudah pasti tahu itu. Kita melihat bentuk keluarga. Bentuk keluarga ada dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Mari kita melihat apa perbedaan keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti atau biasa disebut basic family. Keluarga inti adalah keluarga unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Perhatikan gambar di atasnya, ada gambar ayah, ibu, dan anak. Ini gambaran keluarga kecil, ya, keluarga inti atau keluarga kecil. Bentuk keluarga yang kedua itu keluarga besar. Keluarga besar atau biasa disebut extended family. Keluarga besar terdiri dari keluarga batih ditambah kerabat yang memiliki hubungan erat. Kerabat yang memiliki hubungan erat. Contohnya siapa saja? Contohnya kakek, nenek, sepupu, bibi, paman, kemenakan, itu adalah keluarga besar. Lihat gambar di bawahnya, ini serumpun keluarga besar yang terdiri dari orang tua, anak, paman, ayah, ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya. Ini gambaran keluarga besar. Jadi harapan ibu, kalian bisa membedakan keluarga inti dan keluarga besar. Sudah pasti paham ya? Kita lanjut. Tentang fungsi keluarga. Fungsi keluarga berdasarkan sosiologi. Fungsi keluarga berdasarkan sosiologi. Yang pertama, lihat pada kanan atas, fungsi biologis. Fungsi yang pertama adalah fungsi biologis. Fungsi biologis itu berkaitan dengan pemenuhan bersifat biologis. Misalnya makan untuk kebutuhan gizi. Kebutuhan tubuh adalah kebutuhan biologis. Contoh yang lainnya ialah penurunan gen. Itu adalah fungsi biologis dari keluarga. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini artinya apa? Berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Bagaimana anak memiliki watak,
bagaimana anak memiliki karakter yang baik, watak yang baik, kepribadian yang baik. Itu fungsi keluarga. Fungsi keluarga. Yang ketiga, fungsi afeksi. Fungsi afeksi berkaitan dengan pemberian atau pemberian kasih sayang, keintiman, perhatian, rasa nyaman dalam keluarga. Itu fungsi afeksi. Ketika kalian mendapatkan rasa sayang yang cukup dari orang tua, dari sanak keluarga, memiliki keintiman dalam keluarga, tidak merasa terasingkan dalam keluarga, berarti fungsi afeksi keluarga kalian itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya, fungsi edukatif. Edukatif ialah pendidikan, artinya berkaitan dengan pendidikan dalam keluarga. Sosiolog mengatakan bahwa keluarga menjadi pusat utama dan pertama pendidikan anak. Anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama itu dari orang tua. Itu yang disebut fungsi edukatif. Fungsi edukatif dinyatakan dalam bentuk apa? Ketika anak memasuki bangku sekolah, anak berada dalam tuntutan ilmu, berarti fungsi edukatif itu berjalan. Yang selanjutnya kelima, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu berkaitan dengan hiburan, berkaitan dengan rasa memberikan suasana segar, berkaitan dengan rasa gembira dalam keluarga. Ketika kalian ketika adik-adik mengalami bahwa dalam keluarga kalian merasakan hiburan, ada hiburan dalam keluarga, merasakan kesegaran dalam keluarga, merasakan rasa gembira dalam keluarga, berarti adik-adik berada dalam keluarga yang menjalankan fungsi rekreatif dengan baik. Lalu fungsi protektif. Fungsi protektif, fungsi yang berkaitan dengan perlindungan. Perlindungan baik secara fisik, baik secara ekonomi, baik secara psikologis. Kalian ingat ya tentang 10 hak anak, salah satunya adalah perlindungan. Perlindungan yang didapatkan dari keluarga sangat penting bagi kelangsungan fungsi keluarga berdasarkan sosiologi. Ini enam fungsi. Otomatis kalian sudah merasakan bahwa dalam kehidupan keluarga kalian, fungsi mana yang dominan kalian rasakan. Apakah semua fungsi ini berjalan dalam kehidupan keluarga kalian? Apakah semua fungsi ini kalian rasakan dalam kehidupan keluarga kalian, atau salah satunya tidak terjadi dalam keluarga kalian? Fungsi yang selanjutnya, fungsi keluarga berdasarkan Alkitab. Tadi secara sosiologi, ini secara Alkitab ya. Ada tiga fungsi keluarga berdasarkan Alkitab. Yang pertama adalah sebagai teman sekerja Allah dan mengelola alam semesta beserta isinya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 ini dijelaskan. Lalu dengan cara apa kita menjadi teman sekerja Allah? Dengan cara apa keluarga bisa mengelola alam semesta beserta isinya? Salah satu contoh ialah ketika keluarga melestarikan alam dengan cara apa? Dengan tidak menebang pohon sembarangan, dengan menjaga hewan peliharaan yang hampir punah. Itu salah satu mengelola alam semesta, melestarikan alam. Lalu berikutnya, mengelola alam semesta itu ketika mempergunakan sumber daya alam yang ada dengan baik. Sumber daya alam itu banyak macamnya. Ketika kita mempergunakan dengan baik, ketika keluarga mempergunakan dengan baik, itu sudah menjadi fungsi keluarga, menjadi teman sekerja Allah dan mengelola alam semesta beserta isinya. Lalu fungsi keluarga yang kedua berdasarkan Alkitab ialah sebagai lembaga pendidik utama dan yang pertama. Ulangan 6 ayat 4-9. Ini sudah sangat lumrah bagi kita. Kita akan mengajarkan mendidik anak kita ketika kita sedang duduk, ketika kita sedang berjalan, ketika kita sedang berbaring, ketika kita ingin tidur. Itu yang menjadi pokok
pokok pembahasan dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwa keluarga menjadi lembaga pendidik utama, dan yang pertama, anak mendapatkan pendidikan itu pertama dan utama didapatkan dari keluarga, baru keluar pada lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Itu dirangkum dalam Efesus pasal 5 ayat 22-23. Semua bahan bacaan yang ada pada slide ini silakan dibaca dalam hati saja ya. Kembali pada materi, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Dalam keluarga, fungsi keluarga itu memberikan pendidikan untuk saling menghormati. Seperti dalam Efesus 5 ayat 22-23 yang isinya tentang buah roh. Buah roh itu apa saja? 9 buah roh itu tentu kalian sudah mengetahui itu. Dan ketika keluarga menjadi wadah bagi keluarga untuk mendapatkan buah roh itu, inilah fungsinya sebagai wadah untuk membentuk anggota keluarga untuk memiliki kelemah lembutan, untuk memiliki kesetiaan, berbagi kasih, dan saling menghormati. Selanjutnya, peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tema materi kita yang pertama hari ini tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan keluarga. Jadi Tuhan berperan dalam kehidupan keluarga kita karena dijadikan sebagai pedoman. Lalu apa saja perannya? Yang pertama adalah berkat Tuhan. Fungsi dan peran dalam Tuhan dalam kehidupan keluarga adalah berkat. Menjadi berkat bagi keluarga. Berkat dalam bentuk apa? Tidak hanya sekedar materi, tetapi meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, umur panjang, dan sebagainya. Keluarga meyakini bahwa Tuhan berperan dalam kehidupan keluarganya, memberikan makanan yang cukup, minuman yang cukup, rezeki yang cukup, kesehatan yang cukup, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan umur yang panjang. Itu berkat Tuhan. Peran Tuhan dalam kehidupan keluarga yang kedua ialah pengampunan dosa. Kematian Tuhan di atas kayu salib merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada umat manusia sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun atas kematiannya di atas kayu salib menjelaskan kepada keluarga bahwa Tuhan adalah pengampun. Yang ketiga, pembaharuan oleh Tuhan. Pembaharuan sering juga disebut dengan hidup baru. Jika adik-adik sering mendengar petunjuk hidup baru, petunjuk untuk hidup baru. Hidup baru berarti meninggalkan kehidupan cara hidup lama dan memperbaiki cara hidup tersebut ke arah yang lebih baik. Pembaharuan itu pembaharuan. Demikian pembelajaran kita hari ini adik-adik. Silakan tugasnya dikumpul di meja saya. Silakan bersiap-siap untuk mata pelajaran selanjutnya. Selamat pagi, shalom, dan terima kasih.
Demikian pembelajaran kita hari ini adik-adik. Silakan tugasnya dikumpul di meja saya. Silakan bersiap-siap untuk mata pelajaran selanjutnya. Selamat pagi, shalom, dan terima kasih.